Hamas rupanya sudah memiliki rencana matang untuk menghadapi serangan darat dari Israel. Bahkan kelompok Hamas sudah membangun terowongan bawah tanah sepanjang 400 km di Gaza Utara untuk mempermalukan Israel. Hal itu diungkapkan oleh Mayor Jenderal Muhammad Hussein Bakri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran di Teheran pada Senin 30 Oktober 2023. Dalam konferensi pers tersebut, Jenderal Top Iran itu juga sempat memperingatkan rezim Israel. Pasalnya, jika pasukan mereka nekat melakukan serangan darat ke Gaza, maka Hamas akan mempermalukan pasukan Israel. Menurutnya, Hamas memiliki terowongan sepanjang 400 km yang sangat mumpuni untuk melakukan serangan ke pasukan Israel, di mana beberapa titik terowongan itu disebut bisa dilalui menggunakan kendaraan dan sepeda motor. Selain itu, Jenderal Top Iran itu juga mencatat bahwa terowongan bawah tanah tersebut memiliki pintu masuk di jalur Gaza. Sementara ujung lainnya berada di belakang penghalang dan pasukan Zionis Israel. Sehingga kelompok Hamas bisa saja menyergap pasukan Israel ketika serangan darat. Ia pun mengklaim bahwa tentara Israel menunda invasi darat ke Gaza karena mereka sadar bahwa operasi semacam itu akan menandai kekalahan lainnya bagi rezim Zionis. Pasukan Israel kewalahan menghadapi keganasan kelompok Hamas di jalur Gaza. Bahkan pada Senin 30 Oktober kemarin, 1 tentara Israel tewas dan 3 lainnya luka parah. Mereka pun harus dievakuasi menggunakan helikopter pada Senin malam. Detik-detik evakuasi sejumlah tentara Israel yang terluka parah akibat bentrokan dengan kelompok Hamas itu beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak sejumlah tenaga medis menurunkan para tentara yang terluka. Mereka pun tampak dibawa menggunakan hospital bed untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Diketahui sebelumnya pada Senin kemarin, tentara Israel dan kelompok Hamas terlibat dalam bentrokan sengit. Bahkan sebuah tank IDF terbalik dan membuat 1 tentara tewas, sementara 3 lainnya terluka parah. Kini 3 tentara tersebut tengah menjalani perawatan lebih lanjut. 1 diantaranya dikabarkan masih dalam kondisi kritis. Pasukan militer Israel mengklaim telah membebaskan seorang tentara yang disandra Hamas beberapa waktu lalu. Namun kini terungkap bahwa pembebasan itu hanyalah sebuah kebohongan. Tentara tersebut rupanya bukanlah salah satu sandra Hamas. Ia bahkan masih aktif di sosial media beberapa waktu lalu. Militer Israel mengatakan bahwa seorang tentara yang ditahan di jalur Gaza telah dibebaskan di tengah operasi darat yang sedang berlangsung. Dalam pernyataan singkatnya pada hari Senin, pihak berwenang Israel mengatakan bahwa tentara wanita bernama Ori Mekidis itu juga dalam kondisi baik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun sempat merilis foto yang menunjukkan Mekidis bersama keluarganya. Namun militer Israel sendiri belum memberikan rincian mengenai pembebasannya. Di tengah kabar pembebasan itu, kini justru banyak pengguna media sosial yang mengklaim bahwa kabar tersebut merupakan sebuah kebohongan. Pasalnya, tentara tersebut terbukti tidak ada dalam daftar yang disandra Hamas. Namun foto Mekidis baru ditambahkan dalam daftar sandra pada Senin 30 Oktober dengan menggunakan foto yang sebelumnya dibagikan oleh pemerintah Israel, di mana foto tersebut diklaim sebagai foto pembebasan Mekidis. Bahkan Mekidis juga kepergok masih aktif di sosial media beberapa waktu lalu saat ia diklaim sebagai tawanan Hamas. Israel bertekad melanjutkan perang di Gaza dan memusnahkan kelompok Hamas. Padahal dalam peperangan tersebut, Israel justru mengalami kerugian mencapai 3,9 triliun per hari. Bahkan Israel disebut-sebut akan bangkrut jika tetap melanjutkan perang dengan Hamas. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich.
Menurut Bezalel, akibat perang di Gaza, anggaran nasional 2023 hingga 2024 sudah tidak lagi relevan. Dalam siaran radio Angkatan Darat, ia mengaku belum memiliki penilaian mengenai dampak tidak langsung, terutama pada perekonomian yang sebagian lumpuh akibat mobilisasi massa cadangan militer dan juga serangan roket Palestina yang ekstensif. Namun menurutnya hal itu akan membuat Israel mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, Israel mengajukan bantuan kepada Amerika Serikat dan juga negara-negara Eropa. Ia pun menggambarkan revisi S&P Global ke bawah yang diterbitkan juga tampak mengkhawatirkan. Bezalel pun melihat tidak adanya antisipasi defisit besar Israel meskipun terjadi krisis. Pada Selasa 31 Oktober, Israel mengklaim pasukannya menyerang kelompok Hamas di dalam terowongan milik kelompok Islam di bawah Gaza, di mana terowongan tersebut sebelumnya disebut-sebut sebagai momok mengerikan bagi Israel dalam melawan Hamas di Gaza. Serangan tersebut dilakukan seusai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak seruan penghentian pertempuran di kantong Palestina. Terowongan itu sendiri merupakan tujuan utama Israel saat pihaknya memperluas operasi darat di Gaza. Mereka berniat memusnahkan Hamas seusai kelompok tersebut membombardir Israel pada 7 Oktober silam. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui secara pasti nasib para tentara Israel itu seusai menyerang kelompok Hamas di dalam terowongan Gaza. IDF sendiri mengungkapkan hingga Selasa 31 Oktober ini, pasukan tempur gabungan IDF menyerang sekitar 300 sasaran, termasuk rudal anti-tank dan juga pos peluncuran roket di bawah poros, serta kompleks militer di dalam terowongan bawah tanah milik organisasi Hamas. Namun serangan itu dibalas Hamas menggunakan rudal anti-tank dan juga tembakan senapan mesin. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas juga mengaku bahwa pasukannya bentrok dengan militer Israel pada Selasa pagi. Bentrokan tersebut tidak terhindarkan setelah militer Israel mencoba menyerang poros selatan Gaza. Berniat melakukan invasi darat ke Gaza, pasukan elit Israel justru terjebak di terowongan Hamas. Para tentara Israel itu pun menjadi sasaran empuk kelompok Hamas. Mereka disambut dengan tembakan dan rudal dari kelompok Hamas. Israel mengklaim pasukan elitnya menyerang kelompok Hamas di dalam jaringan terowongan kelompok Islam di bawah Gaza. Hal ini terjadi setelah Perdana Menteri Netanyahu menolak seruan penghentian pertempuran untuk meringankan krisis kemanusiaan di wilayah kantong Palestina. Terowongan itu sendiri merupakan tujuan utama Israel saat pihaknya memperluas operasi darat di Gaza. Mereka berniat memusnahkan Hamas seusai kelompok tersebut membombardir Israel pada 7 Oktober silam. Namun serangan Israel pada Selasa pagi justru gagal. Banyak tentara Israel yang terjebak di terowongan selama invasi darat ke Gaza tersebut. Sontak saja para tentara elit itu pun langsung disergap oleh kelompok Hamas. Para tentara elit Israel itu pun dihujani tembakan dan rudal oleh kelompok Hamas. Di tengah panasnya perang Israel dan Hamas, sebanyak 300 ekonom senior Israel memberikan peringatan kepada Perdana Menteri Netanyahu. Israel diduga mulai kehabisan dana akibat perang melawan kelompok Hamas. Ratusan ekonom itu juga meminta Netanyahu untuk mengalihkan dana negara dari barang-barang yang tidak penting. Peringatan tersebut disampaikan para ekonom melalui sebuah surat, di mana surat tersebut ditujukan untuk Netanyahu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, serta Gubernur Bank Israel Jacob Frenkel. Dalam surat tersebut, para ekonom meminta pengalihan dana itu ditujukan kepada para korban, termasuk pemulihan ekonomi akibat perang dengan Hamas. Di sisi lain, Bank Sentral dan ekonom juga khawatir, sebab pemerintah Israel mungkin masih melanjutkan transfer sekira 2,2 miliar dolar Amerika Serikat kepada kelompok ultra-ortodoks dan juga partai sayap kanan pro-pemukiman. Hal itu disebutkan sebagai bagian dari perjanjian untuk bergabung dengan koalisi yang berkuasa. Dana ini menimbulkan perdebatan sengit di Kementerian Keuangan. Para ekonom tersebut mengatakan bahwa perubahan kecil dalam anggaran yang ada tidak mendekati cakupan pengeluaran yang diperlukan untuk perang dan kompensasi bagi mereka yang terkena dampak.
Israel dibuat ketar-ketir saat melawan kelompok Hamas di terowongan bawah tanah Gaza. Militer Israel bahkan menyebut bahwa melawan Hamas di terowongan tersebut seperti melawan hantu. Mereka tidak dapat melihat dan melacak keberadaan musuh di dalam terowongan berjuluk Gaza Metro tersebut. Hal itu diungkapkan mantan tentara Israel yang pernah bertempur dalam perang di Gaza, Ariel Bernstein. Pasalnya, dalam terowongan tersebut senjata canggih Israel tidak dapat digunakan. Pertempuran dalam terowongan Gaza pun disebut sebagai gabungan antara penyergapan, jebakan, tempat persembunyian, dan juga penembak jitu. Selain itu disebutkan pula bahwa terowongan Hamas memiliki efek yang membingungkan dan tidak nyata. Bahkan terowongan tersebut bisa menciptakan titik buta ketika orang-orang bersenjata Hamas muncul entah dari mana untuk menyerang. Oleh karena itu, Ariel menyebut melawan Hamas seperti melawan hantu. Meski militer Israel ingin menyerang, mereka tidak akan bisa melihat musuh. Dalam melawan Israel, Hamas mendapatkan dukungan dari Hizbullah Lebanon. Hizbullah sendiri merupakan salah satu kelompok non-negara yang memiliki persenjataan paling canggih di dunia. Pasukan yang memiliki 100.000 anggota tersebut juga memiliki setidaknya 6 senjata ampuh yang ditakuti oleh Israel. 6 senjata Hizbullah yang menjadi ancaman berat bagi Israel tersebut diantaranya, pertama 100.000 roket yang dapat menghantam seluruh wilayah Israel. Banyak dari roket tersebut tidak terarah, namun juga memiliki rudal presisi, drone dan juga rudal anti-tank, anti-pesawat, dan anti-kapal. Senjata ampuh kedua ada sebanyak 400 rudal yang mayoritas hasil buatan Rusia dengan jangkauan 30 km. Hizbullah juga memiliki roket model Iran yang memiliki muatan lebih kuat dan jangkauan lebih jauh dibandingkan rudal buatan Rusia itu. Ketiga, Hizbullah juga memiliki misil anti-tank berpemandu. Lalu keempat, pasukan tersebut disebut-sebut memiliki misil anti-pesawat, di mana senjata tersebut telah digunakan Hizbullah pada tanggal 29 Oktober lalu untuk menyerang drone Israel di Lebanon Selatan. Kemudian yang kelima, Hizbullah memiliki misil anti-kapal. Terakhir, terdapat drone sebagai model Ayub dan Mersat yang dirakit secara lokal. Sebagai bentuk pembelaan terhadap kelompok Hamas, Houthi meluncurkan serangan membabi buta ke arah Israel. Dalam serangan itu, pasukan tersebut memanfaatkan senjata baru berupa drone canggih buatan Yaman. Serangan Houthi tersebut dilakukan pada Selasa 31 Oktober 2023 hari ini. Akibat serangan tersebut, alarm terdengar meraung-raung di kota Eilat. Alarm tersebut dilaporkan sebagai tanda bahaya adanya pesawat asing yang berusaha menyusup ke Israel dari arah Yaman. Pasalnya hal ini merupakan pertama kalinya kota Eilat diserang sejak dimulainya perang Israel dan Hamas pada 7 Oktober silam. Perdana Menteri pemerintah Houthi sendiri telah mengkonfirmasi bahwa pasukannya bertanggung jawab atas serangan tersebut. Di sisi lain, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari, mereka juga mengatakan bahwa Eilat telah diserang menggunakan proyektil. Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, seorang anggota Houthi, Hasem al-Assad, memposting kata Eilat di akun media sosialnya. Postingan itu pun sempat disebut-sebut sebagai isyarat serangan Houthi ke kota Eilat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.